Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Yang saya hormati ibu-ibu yang solehah di Ar-Raudhah ya, di kajian Ar-Raudhah wabil khusus ketua pengajian. Siapa ibu kajiannya? Ibu masih Ibu Ustazah Yan Yan ya? Amin. Ya. Alhamdulillah pada hari ini dalam suasana yang cukup hangat. Kalau di sini sering hujan masih ya. Mungkin di sana sudah mulai dingin ya. Kita dapat berjumpa walaupun via Zoom. Alhamdulillah. Nah, harapannya semoga Bapak Ibu-ibu yang ada di Prancis, di Ar-Raudhah ya. Semoga selalu sehat walafiat. Semoga dimudahkan semua urusannya. Dan semoga keluarganya juga selalu bahagia dan semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Nah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan seluruh sahabat beliau. Semoga kita semua umat beliau yang terus berupaya untuk meneladani beliau, menunaikan pesan-pesan beliau dan menunaikan sunnah-sunnah beliau. Semoga kita kelak dikumpulkan bersama beliau di surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang saya hormati, ya, tema kali ini adalah memahami konsep rezeki dalam Islam. Nah, saya share di sini konsep rezeki dalam Islam dan saya buat slide, mungkin bisa kelihatan Bu ya? Baik, Belum. Sudah. sudah. Jelas Ustaz. Ini kelas. Baik. Ini saya mulai langsung ya. Mungkin terkait dengan rezeki ya. Ini saya menggunakan kata rezeki kalau di dalam BKBBI rezeki sebenarnya. Yang apa? Eh, yang baku itu rezeki ya. Nah, nanti kita dibahas di akhir aja. Tapi langsung saja karena ini waktunya mungkin tidak panjang. Salah satu konsep rezeki dalam Islam adalah semua makhluk rezekinya telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini penting untuk kita pahami ya, Ibu semuanya bahwa rezeki semua makhluk termasuk manusia tentunya itu telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak dalil-dalil yang menjelaskan tentang hal ini. Salah satunya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam surat Hud ayat 6, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Tidak ada satupun yang bergerak di muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya atau rezekinya. Nah, dan Nabi Muhammad SAW juga pernah menjelaskan ya, ketika proses penciptaan manusia, nah ketika semua sudah terbentuk badan dan ditiupkan ruh, maka di situ malaikat diperintahkan untuk mencatat empat hal ya, yaitu takdir rezekinya, ajalnya, amalnya, apakah dia sengsara ataupun bahagia di dunia dan akhirat itu sudah ada catatannya. Nah, jadi dari salah satu dalil ini kita perlu memahami bahwa semua yang ada di muka bumi ini sudah ditetapkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian mungkin ada sebagian bertanya, kalau sudah ditetapkan kenapa ada orang yang mungkin kelaparan sampai tidak bisa makan dan sebagainya? Ya berarti memang di bagian itu dia ditetapkan tidak mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi semua sudah ada bagiannya. Baik, selanjutnya ya, tapi catatan penting di sini ya saya ingin sampaikan. Jadi walaupun rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti Islam mengajarkan agar kita berpangku tangan dan tidak bekerja. Karena apa? Poin pertama, karena Islam memerintahkan umatnya untuk berusaha dan bekerja. Jadi ini penting, walaupun sudah ditetapkan, Islam tetap memerintahkan kita untuk berusaha dan bekerja. Ini Allah dalam Al-Quran memerintahkan kita untuk bekerja, maka kita ketika berusaha, bekerja, mencari rezeki, perlu ditanamkan bahwa ini saya melakukan ini dalam rangka menunaikan perintah Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu menjadi ibadah bagi kita. Dan kita ketika berusaha dan bekerja, mungkin ada yang kerja di tempat tertentu dan sebagainya, itu juga bagian dari takdir. Baik. Catatan yang kedua, di dunia ini secara umum berlaku hukum kausalitas ya. Kausalitas itu sebab akibat. Nah, ini perlu kita pahami bahwa di dunia ini bahkan nanti juga kita ke akhirat, nah, surga neraka itu tidak lepas dari hukum kausalitas. Kausalitas itu sebab akibat. Jadi akibat terjadi karena ada sebab.
Contohnya mungkin mudah bagi kita adalah siapa ingin memanen maka dia harus menanam, kan gitu ya. Siapa ingin pinter maka harus belajar. Siapa ingin sehat perlu olahraga. Walaupun hukum kausalitas ini memang tidak selamanya berlaku dengan pasti, tapi secara umum berlaku. Tapi kadang tidak berlaku itu dalam rangka Allah memang menunjukkan kekuasaannya agar kita tidak tergantung dengan sebab akibat, tapi kita wajib menunaikan sebab apa? Akibat. Tetap ya. Ibu-ibu yang sedang makan mungkin karena lapar, kalau biar kenyang ngapain Bu biasanya? Ya makan kan gitu ya. Lapar ya makan, haus ya minum itu. Jadi karena makan jadi kenyang itu sebab akibat. Itu secara hukum umum di dunia. Dan berkaitan dengan akhirat pun sebenarnya begitu. Orang ingin masuk surga ya berusaha dengan ibadah, amal soleh dan seterusnya. Walaupun kita meyakini masuk surga itu semua ketetapan Allah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nih. Kemudian yang ketiga, catatan penting, tawakal tidak menafikan usaha. Nah, ini berkaitan ini. Jadi kita memang sudah tahu rezeki ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita harus bertawakal di dunia ini. Tapi dalam tawakal itu kita juga harus berusaha. Jadi kalau ya saya yakin ibu-ibu sudah pengalaman ya ini. Ini tapi secara umum rezeki itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua catatan dalam konsep Islam rezeki, setiap manusia tidak akan mati sampai ia menghabiskan semua rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Ini menarik ya. Jadi kita ini ya, berdasarkan keimanan kita ya, kita beriman bahwa kita di dunia ini semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala 50.000 tahun atau 5.000 tahun sebelum Allah menciptakan kita lah begitu bahasanya seperti itu seringnya. Dalam arti kita sudah tetapkan rezekinya berapa, mungkin ibu-ibu yang hadir di kajian ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan makan beras berapa ton misalnya, akan minum berapa galon, berapa liter, semua sudah ditetapkan, akan menghabiskan apa kue macam-macam sudah tetapkan. Ya, tidak akan mati kecuali sudah habis semua jatah itu. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, Ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna ahadakum lan yamuta hatta yastakmila rizqahu. Sesungguhnya kalian tidak akan mati sampai sempurna, menyempurnakan jatah rezekinya. Nah, sudah habis rezekinya ya, memang saatnya sudah meninggal kan gitu ya. Jadi fala tastabti'ur rizqa. Jangan kalian terus merasa rezeki kalian kok terlambat dan sebagainya ya. Memang jatahnya belum datang gitu. Nah, tapi yang pasti manusia tidak akan meninggal atau binatang atau apa saja kecuali memang rezekinya yang Allah berikan itu sudah habis, sudah selesai. Makanya ada satu kejadian ibu-ibu ya, saya pernah dulu ketika di Saudi Arabia, ada orang dari masjid menuju toko gitu, akan beli sesuatu. Akan beli sesuatu, nah ketika nyebrang jalan, ada mobil nabrak, jatuh nih. Jatuh, ternyata langsung bangun. Awalnya yang nabrak sudah takutan kan, sudah siap apa kalau emang harus ada yang dilakukan untuk menolong atau menanggung siap. Tapi ternyata yang ditabrak itu dia langsung bangun seperti tidak terjadi apa-apa. Pergi ke warung seberang jalan beli, balik, nah, tidak lama terus jatuh meninggal. Nah, makanya itu ya secara kesehatan mungkin ada penafsiran lain ya. Tetapi secara konsep rezeki kita bisa paham bahwa ya memang rezeki yang penjual itu belum datang sampai ibu ini beli terus meninggal. Ibu ini pun ya memang belum selesai urusan rezekinya sampai dia membelanjakan sebagian apa? Hartanya tadi. Ini contohnya seperti itu. Jadi ada kita ini perlu yang kita imani, kita sadari bahwa setiap manusia tidak akan mati kecuali dia sudah menghabiskan jatah rezekinya yang Allah tetapkan untuknya ya sebelum dia meninggal dunia. Nah, kemudian ini beberapa poin ya. Rezeki kita adalah yang kita manfaatkan. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu apa? Rezeki kita. Jadi kita kadang-kadang mengumpulkan rezeki, sudah masak beras dan sebagainya, jadi nasi dan seterusnya. Ternyata misalnya eh, ada apa ya? Kita beli kue misalnya, tiba-tiba ada kucing yang nyamber, padahal kita sudah siap makan, atau ada burung yang menyambarnya. Nah, jadi kadang kita mengira yang rezeki kita itu yang kita kumpulkan, kita tabung banyak-banyak dan seterusnya. Itu uang kita di rekening berapa juta, ratus juta dan seterusnya gitu ya. Ternyata kita hanya mengumpulkan saja, tidak mampu apa?
memanfaatkannya. Nah, maka sebenarnya ya ada konsep memang beberapa pendapat berbeda, tetapi secara lebih jelas rezeki itu sebenarnya apa yang kita manfaatkan. Nah, jadi kalau ibu misalnya sudah dihidangkan roti, bakwan, pempek depan mata, segera dimakan. Kalau nggak takut keburu diambil orang, berarti nggak jadi rezeki kita. Silakan sambil dimakan ibu-ibu. Daripada keburu diambil temannya nggak jadi rezeki kita gitu ya. Jadi rezeki itu konsepnya bukan yang kita kumpul-kumpulkan. Maka ada entah itu kisah nyata atau fiktif, tapi terjadi kata. Dulu ada orang kaya raya di Amerika, di mana gitu, dia menyimpan emasnya, kemudian hartanya, duitnya begitu ya, di sebuah gudang yang ada di lorong di bawah. Karena orangnya terlalu pelit, sayang duitnya. Ya, ditumpuk-tumpuk, suatu ketika dia masuk ke dalam untuk ngitung, ternyata pintunya itu, pintu bagian bawah tertutup. Dia tidak bisa keluar. Akhirnya mati bersama harta, duit yang dia kumpulkan itu semua. Ya, ujungnya itu ya, jadi bukan dia tidak bisa memanfaatkan apa yang dikumpulkan, melainkan itu jadikan dibagi untuk para ahli warisnya atau keluarganya atau yang mendapatkan wasiat darinya. Jadi rezeki kita adalah yang kita manfaatkan baik itu berupa makanan atau pakaian atau duit atau eh, yang lain-lain. Sementara yang kita kumpulkan belum tentu apa rezeki kita ini penting. Ini mungkin saya kutip dari tempat-tempat lain ya. Ada hadis Rasulullah SAW bersabda, Yaqulu ibnu Adam mali mali wa halaka ya ibnu Adam mim malika illa ma akalta fa afnaita aw labista fa ablaita aw tasaddaqta fa amdaita. Manusia selalu mengatakan hartaku hartaku, padahal hakikat dari hartamu wahai manusia itu adalah hanya apa yang kamu makan sampai habis, apa yang kamu pakai atau yang kamu pakai sampai rusak, dan apa yang kamu sedekahkan yang hingga tersisa di hari kiamat. Jadi apakah tidak boleh kita menabung? Boleh. Apakah kita tidak boleh mengumpulkan harta? Boleh ya. Tapi jangan lupa kita mengumpulkan harta, kalau bisa kita juga memanfaatkannya sebagian. Salah satu pemanfaatan yang paling baik adalah dengan menyedekahkannya untuk membantu orang karena itu yang akan tersisa sampai di akhirat nanti. Itu ya. Nah, jadi ini poin ketiga. Keempat, ah, rezeki berupa materi ya. Rezeki berupa materi atau harta itu ya akan ditanya kita nanti dari mana mendapatkannya dan untuk apa penggunaannya. Ini yang berat. Jadi apa namanya? Kita mendapatkan harta itu kan macam-macam sumbernya. Bisa dikasih orang, bisa bekerja, bisa warisan dan sebagainya. Itu akan ditanya. Problemnya kalau ditanya pas sumbernya nggak baik, ini bermasalah. Ya. Tetapi ketika sumbernya baik ya aman. Tapi ketika itu belum tentu selesai. Kita sudah mendapatkan rezeki dengan cara baik, dikasih orang, bisnis, kemudian warisan, itu ya mendapatkan rezeki dengan cara yang boleh lah, yang baik lah, tidak ada pelanggaran. Tetapi setelah mendapatkan rezeki itu dengan cara baik, belum selesai urusannya. Nah, kita nanti akan ditanya lagi untuk apa penggunaannya. Hisab ada sendiri. Nah ini makanya urusan rezeki agak sulit ya. Jadi yang ditanya bukan hanya penggunaannya untuk apa, tapi cara mendapatkan. Yang berat itu kalau kita mendapatkannya dengan cara yang salah, nah, penggunaannya pun kalaupun benar itu belum tentu bisa diterima. Nah, contohnya ada orang yang menunaikan sedekah, misalnya, tetapi hartanya hasil nyuri misalnya. Atau orang ingin haji, umroh, tapi uangnya hasil ya menipu atau korupsi, ya sia-sia saja, ibadahnya tidak diterima. Berbeda kalau ketika orang mendapatkan dengan cara yang benar, nah, tapi menggunakannya dengan cara yang salah, nah, tetap juga mendapatkan hisab, tapi tidak seberat yang pertama. Yang aman adalah ketika kita mendapatkan rezeki dengan cara yang baik dan kita menggunakannya dengan cara yang benar untuk hal-hal yang dibenarkan. Dan cara yang benarkan apa? Banyak, banyak sekali. Kita makan, beli, itu semua dibenarkan selama tidak berlebihan. Untuk sedekah tentu lebih baik lagi, untuk biaya anak-anak sekolah, anak-anak ngaji, itu lebih baik lagi. Nah, dan kalaupun kita belanja, itu tidak salah juga selama yang kita beli itu hal yang dibolehkan dan tidak melampaui batas atau tidak israf lah gitu ya, mubazir dan sebagainya. Baik,
Ada hadisnya mungkin saya bacakan di sini. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Nah, tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba dari tempat hisab. Jadi nanti manusia dihisab nggak akan geser gitu. Sampai ditanya tentang empat hal. Pertama, tentang umurnya. Untuk apa dihabiskan? Kita dikasih umur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Semoga ibu-ibu umurnya panjang semua, sehat semua. Tahun memasuki tahun 2025 ini semoga umurnya lebih berkah ya. Waktunya lebih berkah dan semoga tahun 2026 ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2025 yang baru kita tinggalkan ya. Karena umur yang Allah berikan kepada kita nanti akan ditanya untuk apa kita habiskan. Ya, alhamdulillah misalnya ada di antara kita yang menghabiskan sebagian umurnya untuk keburukan, tetapi di ujung hayatnya menggunakannya untuk kebaikan dengan tobat. Nah, ini alhamdulillah. Nah, lebih baik jadi bekas orang jahat daripada menjadi bekas orang baik. Nah, ini ya. Awalnya baik kok jadi akhir hayatnya dia jelek. Nah, ini masalah ya. Nah, pertama ditanya usianya, umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua ditanya tentang ilmunya, bagaimana dia mengamalkannya. Nah, ibu-ibu, sekarang kita ini kan sedang majelis ilmu lah ya, tentang rezeki kita sudah tahu bagaimana kita seharusnya terhadap rezeki kita. Maka ilmu yang kita dapatkan nanti akan ditanya apakah sekedar untuk informasi sebelaka atau sekedar untuk bangga-banggaan belaka. Gitu. Karena ada di antara orang yang diancam oleh Rasulullah SAW itu orang yang menuntut ilmu, mencari ilmu dengan tujuan apa? Satu, untuk biar kalau berdebat dengan orang pintar bisa. Atau kalau ada orang bodoh tanya, dia bisa menjawabnya. Tujuannya enggak, bukan karena Allah. Nah, ini repot. Jadi yang pertama tadi, tidak akan bergeser kita dari tempat hisab, sampai dari tempat hisab ya, sampai ditanya pertama tentang apa usia kita digunakan untuk apa. Kedua, ilmu yang kita dapatkan untuk apa. Ini. Kemudian tentang harta. Nah ini harta ini tanya tentang dua arah. Pertama, dari mana diperolehnya dan kemana dibelanjakan. Ini yang bermasalah ya, berat ini harta. Ya, semoga harta kita, harta yang halal, kita gunakan juga untuk hal-hal yang dibolehkan oleh Allah SWT. Kemudian yang keempat, sebelum kita tidak bisa bergeser dari tempat hisab, sampai ditanya tentang tubuh kita. Kita ini diberi tubuh oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita gunakan untuk apa? Apakah untuk ibadah, untuk melakukan hal yang boleh, atau sebaliknya. Semua akan ditanya. Nah, di sini berkaitan dengan harta, rezeki, akan ditanya oleh Allah nanti kita dapat dari mana dan untuk apa penggunaannya. Maka kita perlu apa ya? Hati-hati lah gitu ya. Hati-hati. Kemudian yang kelima, prestasi seseorang tidak diukur dari banyaknya harta. Ini ketutupan ya. Maaf. Nggak ada yang kurang. Jadi prestasi seseorang tidak diukur dari banyaknya harta, tapi dari manfaat yang ia berikan pada sama. Berubah kenapa ya? Nah, ya. Jadi ketika kita memiliki harta yang banyak itu satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Tetapi bukan itu yang menjadi poin kita dianggap berprestasi, tetapi sejauh mana kita bisa memberi manfaat terutama dengan rezeki kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, mungkin Bapak Ibu atau hadirin saat ini mendengar ya ada apa? Bencana di tempat saudara-saudara kita di Aceh, di Sumatera Utara, di Padang atau Sumatera Barat atau tempat-tempat lain mungkin itu sangat bagus kalau kita mau ikut membantu saudara-saudara kita yang ada di sana. Ini di Prancis jam berapa ya? Jam 4, jam Jam 11.09 Ustadz. Oh ini belum Jumatan ya di sana. Oh Belum. iya iya. Main Jam nanti ada 1. Jumat. Oh ya di sini jam. Maksudnya kalau ini kan hari Jumat pas untuk bersedekah dan sebagainya. Kalau ada kesempatan mengumpulkan apa namanya
kelebihan rizki untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang kena bencana gitu ya. Karena kata sebagian ulama atau para ulama mengatakan di antara sedekah yang besar, pahala yang paling besar pahalanya itu adalah ketika kita memberikannya kepada orang yang membutuhkan. Gitu ya. Jadi kadang, karena begini konsep sedekah ini kita agak melebar ya. Sedekah itu kan tidak selalu diterima oleh orang yang membutuhkan kan gitu ya. Mungkin ibu-ibu kadang-kadang ketika buka puasa mengadakan buka bersama dan kita niatkan sedekah. Dan yang ikut makan kan tidak semuanya orang yang fakir miskin gitu ya. Ada orang kaya, boleh nggak itu? Boleh. Tidak apa-apa orang kaya ikut makan sedekah tidak apa-apa selama dibolehkan oleh yang bersedekah. Tetapi pahala ya, dari sedekah itu akan lebih besar kalau diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Nah, mungkin ibu-ibu ada kelebihan rezeki saat ini misalnya, dan kebetulan sekarang ini saudara-saudara kita yang ada di beberapa provinsi sedang terkena bencana. Ini kesempatan besar bagi kita untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa taala dengan berbagi rizki. Nah, berbagi rizki dan ini salah satu manfaat apa ya, salah satu hal yang sangat dianjurkan dalam agama kita. Kemudian konsep keenam ya penting rizki. Nah saya tuliskan rezeki di sini beda dengan di awal karena dalam KBP Kamus Besar Bahasa Indonesia menggunakan apa? Rezeki dia, bukan rezeki yang baku. Tapi tidak masalah, yang enak saja. Nah, rezeki itu bukan hanya harta benda. Ini konsep dalam agama kita ya. Walaupun dalam KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, jadi standar di Indonesia, itu disebutkan bahwa rezeki adalah segala sesuatu yang dipakai untuk memelihara kehidupan, katanya, yang diberikan oleh Tuhan, baik berupa makanan sehari-hari atau nafkah. Ini yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia seperti itu. Lebih fokusnya kepada makanan dan nafkah. Namun dalam pengertian yang lebih luas, saya katakan di sini, rezeki adalah semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat dimanfaatkan oleh hambanya. Jadi rezeki itu adalah semua anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat dimanfaatkan oleh hambanya, oleh kita. Nah, dengan pengertian lebih luas ini, ya, rezeki bisa mencakup keimanan. Nah, iman ini salah satu rezeki atau rezeki yang terbesar kita kepada kita adalah keimanan. Alhamdulillah kita beriman ya kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada agama kita ya, nabi kita dan rukun iman. Rezeki juga bisa berupa apa? Ilmu pengetahuan. Ibu-ibu ini saya yakin sudah banyak pengetahuannya. Nah, ini rezeki yang luar biasa. Karena ilmu yang kita miliki itu sangat bermanfaat bagi kita. Baik untuk kebaikan sendiri ataupun untuk manfaat orang banyak. Tinggal kita bisa menggunakannya atau tidak. Rezeki yang lain misalnya kesehatan. Alhamdulillah ya, kesehatan itu rezeki yang sangat besar. Dengan sehat, kita bisa makan enak, terus nyaman, tidur juga enak, dan seterusnya. Yang tidak lupa juga rezeki yang lain adalah pasangan yang baik, suami atau istri yang baik. Itu rezeki yang besar. Karena dengan pasangan yang baik kita bisa hidup dengan nyaman, menunaikan agama dengan lebih baik. Maka dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man rozaqo, barang siapa laki-laki khususnya yang diberi rizki oleh Allah Subhanahu wa taala berupa istri yang solihah, maka berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya." Nah, jadi kalau punya pasangan seorang istri, punya pasangan suami yang baik, paling tidak itu sudah menyempurnakan setengah agamanya. Tinggal sisanya nanti kita sempurnakan dengan ibadah kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keturunan itu rizki ya. Rizki yang Allah berikan dan tidak semua orang misalnya bisa mendapatkan rizki ini. Ini satu yang rizki yang harus disyukuri. Keluarga, teman yang baik. Nah, ini ibu-ibu di Ar-Rawdah ini insya Allah semuanya teman-teman yang baik bagi teman yang lain dan ini rizki yang besar. Dan ini kalau sudah punya teman-teman yang baik, yang bisa diajak sharing bareng, bisa saling pengertian, nah ini dijaga dengan baik, jangan sampai rizki yang besar ini hilang ya. Karena tidak sedikit orang yang kesulitan mencari teman-teman yang baik, teman-teman yang sefrekuensi gitu ya. Teman-teman yang kadang neraktir, yang mestinya saling bisa berbagi lah. Tetangga yang baik,
Itu juga rezeki. Bisa dibayangkan orang yang punya tetangga yang susah, nah ini kebayang lah. Nanti kalau ibu-ibu misalnya nih, eh, ada istilah dalam bahasa Arab itu aljar qoblad dar. Jadi ibu-ibu kalau kita mau beli rumah, mau tinggal di suatu tempat, jangan buru-buru, cek dulu tetangga sekitarnya dalam bahasa Arab gitu. Aljar qoblad dar. Tetangga sebelum rumah dalam arti tetangga yang baik itu memang rezeki yang besar. Sehingga kalau kita mau pindah ke suatu tempat, mau beli rumah, jangan buru-buru, cek dulu apa, cari informasi tentang tetangga-tetangganya. Karena tetangga yang buruk kita repot gitu, susah. Kemudian waktu juga adalah rezeki. Orang yang punya waktu luang seperti kita misalnya dengan waktu yang Allah berikan bisa untuk kajian, bisa untuk kumpul dengan keluarga, my time apa gimana itu maksudnya ya. Bisa silaturahim, ini waktu ini rezeki. Ada orang yang sudah kehabisan waktu nih repot ini. Nggak bisa nggak bisa merencanakan agenda-agendanya dengan baik. Itu bisa jadi karena rezeki berupa waktunya sudah hilang. Kemudian kesempatan. Dan kita punya kemauan tapi tidak punya kesempatan. Kita ingin kumpul kajian, ternyata tidak ada kesempatan disebabkan kesibukan, atau urusan, atau hal-hal lain. Maka ketika ada kesempatan untuk melakukan hal-hal positif, hal-hal yang baik, maka ini rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu layak dan patut untuk kita apa? Syukuri. So, begini paling tidak ada 6 tadi ya. Jadi perlu berkaitan dengan konsep rezeki dalam Islam ya. Sebenarnya banyak bisa kita bahas lebih luas, tapi saya sebutkan di sini 6 biar lebih mudah kita ingat. Yang pertama tadi, semua makhluk telah dijamin rezekinya oleh Allah. Kita jangan khawatir, tapi jangan lupa, walaupun sudah dijamin bukan berarti kita tidak kerja, enggak, tetap kerja, karena kita diperintahkan. Kemudian, di dunia ini manusia tidak akan meninggal dunia sebelum dia menghabiskan rezeki yang telah Allah tetapkan untuknya. Jadi kita ini sudah dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu mungkin sudah ada yang dijatah oleh Allah Subhanahu wa taala akan menghabiskan beras berapa ton, menghabiskan kentang berapa kilo, daging berapa ini, air berapa galon, itu sudah ditetapkan. Dan tidak akan meninggal sampai jatah yang Allah tetapkan itu habis. Jadi alhamdulillah kita masih bisa makan minum saat ini berarti jatah kita masih ada. Jangan boros-boros nanti cepat habis ya. Jadi memang ini sudah jatah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, rezeki kita itu apa yang kita manfaatkan. Sedangkan yang kita kumpulkan belum tentu rezeki kita. Maka kalau bisa yang kita kumpulkan itu ya sebagian ada buat apa? Sedekah dan seterusnya. Karena itu yang akan menjadi bekal kita di akhirat. Jadi apa namanya? Dalam satu kejadian Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat itu, "Nah, siapakah di antara kalian yang harta anak-anaknya lebih dia cintai daripada hartanya?" Kata orang-orang, para sahabat menjawab, "Wahai Rasulullah, mana ada seperti itu? Pasti semua orang lebih menyintai hartanya dibandingkan harta anak-anaknya." Maka Rasulullah SAW bersabda ya, ini harta kalian itu yang kalian pakai, kalian gunakan dan seterusnya. Sedangkan yang kalian kumpulkan banyak, kemudian kalian meninggal itu bukan harta kalian, tapi harta anak istri kalian karena kalian mewariskannya. Jadi kadang kita aneh juga, ada orang mengumpulkan hartanya sampai berapa ribu triliun dan sebagainya. Nah, saya tidak kebayang itu memanfaatkannya gimana itu, menikmatinya. Karena umumnya kita makan ya nggak jauh-jauh beda lah ya. Makan minum tidak jauh beda. Nah, itu. Nah, kemudian tadi keempat, rezeki materi kita akan ditanya oleh Allah. Rezeki berupa materi ya. Harta benda itu akan ditanya dari mana sumbernya dan dari mana dan untuk apa kita menggunakannya. Beda dengan rezeki yang lain yang berupa apa? Ilmu kita itu rezeki. Badan kita itu ditanya nggak sampai dua arah, tapi satu arah tadi. Kalau umur kita dipakai untuk apa, ilmu kita digunakan untuk apa, kemudian badan kita. Tapi kalau harta ditanya dari mana dapatnya dan untuk apa digunakannya. Kemudian banyaknya harta itu ya bukan itu yang dicatat prestasinya, tetapi apakah bermanfaat kepada sesama atau tidak. Keenam, rezeki bukan hanya harta benda. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan tadi berkaitan konsep harta, ini kalau mau dilanjutkan atau break dulu.
Karena ya. Nanti saya lanjutkan. Silakan enggak, sholat masih ada waktu ya Ustadz ya? Oh, maghrib masih baik. Mas sekarang di sini masih 17.20. Nanti maghribnya 16, masih lama. Cuman kalau saya lanjutkan, tapi saya minum dulu. Oh ya, silakan Ustadz, silakan. Minum Nanti dulu kita lanjut break Ustadz. dulu, Bu, ya. Break Ya, dulu. silakan. Sebetulnya sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz, kalau mau diselingi dengan pertanyaan dulu atau mau materinya masih banyak nggak ya? Nggak begitu banyak sih, ada beberapa poin. Tapi baik, saya Dilanjut saja Ustadz, silakan. ambil sambil minum, ambil air dulu, Bu, ya. Istirahat dulu, Bu. Ya, silakan Ustadz. Ya. Dan ibu-ibu kalau silakan mau nambah dulu bakwannya atau apanya gitu. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, ini kalau kajian gini jadi kangen Perancis saya. Ya Ustadz, semoga dikasih kesempatan lagi sama Allah untuk kembali ke Amin, amin, Indonesia Ustadz. amin. Yang penting ibu-ibu sehat semua lah ya. Amin. Alhamdulillah. Amin. Baik, ibu-ibu yang saya muliakan, ini selanjutnya tentang di dalam Al-Quran hadis itu banyak sekali konsep-konsep berkaitan dengan rezeki. Nah, ini kita ingin bahas tentang 8 macam cara, ini banyak diulas. Ustadz lain ada juga yang mengulasnya. Kita ingin kita ulas lebih dalam ya tentang 8 macam cara mendapatkan rezeki di dalam Al-Quran. Sebenarnya lebih banyak lagi bisa kita ulas dari hadis dan sebagainya. Tapi karena waktu kita yang tidak banyak ya. Baik, kembali yang 8 ini satu rezeki yang dijamin untuk setiap makhluk. Jadi memang ada rezeki yang sudah dijamin tanpa kerja pun kita dapat rezeki. Ada. Jadi ibu-ibu kadang-kadang kita apa namanya nggak ngapa-ngapain, ternyata ada kiriman bungkusan apa gitu ya. Atau kalau lebih hebat lagi seperti Sayyidah Maryam, ibu-ibu pernah dengar kisah Maryam ibunya Nabi Isa ya, ketika sebelum mengandung kan beliau ahli ibadah di mihrab, sering datang makanan buah-buahan di musim dingin padahal buah-buahan musim panas dan seterusnya. Sampai yang mengasuh beliau Nabi Zakaria bertanya, "Anna laki hadza?" Wahai Maryam, kamu dapat makanan-makanan dari mana? Padahal nggak ada yang nganterin. Nah, kata Maryam ya, apa? Dari Allah. Innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Allah itu memberi rizki kepada yang Allah kehendaki tanpa ada hitungan sama sekali. Ada rizki memang, rizki kita memang ada yang memang betul-betul dijamin dan tanpa usaha kita. Ada dua rizki karena usaha ya. Memang ada rizki yang memang kita perlu usaha. Makanya banyak dalam Al-Quran, ada ayat-ayat dalam Al-Quran disebutkan ya ayyuhalladzina amanu misalnya anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Wahai orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usaha. Nah, usaha. Jadi ada usaha di sini. Ini ada memang rezeki yang berangkat dari usaha kita. Yang ketiga, ada juga rezeki karena bersyukur. Nah, ibu-ibu ya, salah satu agar rezeki kita bertambah, dan tadi kita ulang ya, rezeki tidak selalu berupa materi. Rezeki bisa berupa apa? Kesehatan, bisa ketenangan, badan yang anak yang baik, suami yang baik, dan seterusnya. Nah, dan kalau kita bersyukur, insya Allah rezeki bertambah, dan bertambah ini bukan selalu berupa materi lagi kalau kita sedekah. Nah, sekedar ingin cerita ya, dulu saya di Mesir itu saya punya teman. Itu urusan kita kadang melakukan apa urusan-urusan dengan orang Mesir, apa itu sering mendapat kesulitan. Dia itu mudah-mudah terus, nggak ada kendala. Heran saya. Padahal kadang sama kita syarat-syarat dibutuhkan, dia mudah terus. Akhirnya dia lama-lama cerita. Jadi orang tua saya di Indonesia, kata dia, itu selalu rajin sedekah katanya. Orang tua saya di Indonesia itu rajin sedekah, kasih dari sana sini. Nah, terus kadang orang tua saya beritahu saya itu sedekah. Karena apa? Biar anak saya ketika di Mesir belajarnya lancar, tidak ada kesulitan dan seterusnya. Dan sepertinya saya merasakan itu, katanya.
Ini bisa kalau ibu-ibu ada anaknya sekolah di mana, jauh dan sebagainya. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan pertolongan Allah biar anak kita dimudahkan apa? Bisa mungkin dengan apa? Sedekah dan seterusnya. Jadi rezekinya berupa kemudahan yang Allah berikan kepada anak kita. Dulu saya di Lampung ya, zaman-zaman dulu ada seorang anak itu yang mendapatkan beasiswa Pak Habibie zaman beliau jadi menteri itu. Dia menjadi anak yang nilainya eksak itu terbaik se-Sumatera Selatan. Kan besar sekali berapa provinsi. Nah, ternyata dikulik-kulik, ternyata bapaknya itu punya toko di pasar, tidak begitu besar. Nah, seringkali kalau ada ibu-ibu, nenek-nenek itu jualan makanan pasar, jajanan pasar itu kan apa geblek, atau geblek ibu-ibu ya? Pernah dengar geblek atau geblek itu? Geblek ya? Jadi dulu nenek-nenek jualan geblek, jajanan pasar, sering dipanggil, dah dibeli semua, ditaruh di depan toko, dan siapa yang mau suruh ngambil biasanya. Jadi beliau sedekahnya gitu. Ternyata dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala tadi anaknya berprestasi, nurut dan sebagainya. Itu. Jadi rizki karena bersyukur. Nah, bersyukur dapat rizki kan ketika kita menggunakan rizki untuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersyukur itu konsepnya kita menggunakan rizki yang Allah berikan untuk apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi rizki kalau kita gunakan untuk hal negatif berarti kita nggak bersyukur, nggak bersyukur. Yang keempat, ada rizki yang tidak terduga karena sebab ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. May yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Ya may yattaqillaha itu ya. Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan beri jalan keluar bagi kesulitan-kesulitannya dan beri rezeki kepadanya dari arah yang tidak dia duga. Nah, jadi kadang kita ini ya dapat rezeki tanpa kita duga-duga, berangkat dari mungkin kita sudah zikir, ibadah. Ya banyak ini nanti ibu-ibu akan merasakan lah ketika dalam perjalanan hidup biasanya ada. Rezeki karena istighfar juga. Orang beristighfar itu insya Allah salah satu cara dia mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Menang, enam, rezeki karena menikah ada juga. Dalam Al-Quran dan nikahkanlah orang-orang dari kalian masih bujang dan juga orang-orang yang layak dari hamba sahayamu baik laki maupun perempuan dan jika mereka miskin maka Allah akan memberi kecukupan kepada mereka dengan karunia-Nya. Jadi orang menikah itu memang insya Allah ada jaminan rezeki bagi mereka. Jadi ada rezeki karena menikah. Ketujuh, rezeki karena anak. Jadi kadang kita punya anak, mendapatkan rezeki, dan rezekinya itu ya, jatah anak sebenarnya, tetapi karena kita ikut mengurus anak, akhirnya kita bisa ikut menikmati rezeki yang diberikan oleh Allah SWT kepada anak kita. Nah, jadi rezeki yang kita dapatkan bisa jadi melalui anak kita, kadang seperti itu. Nah, kemudian ada rezeki karena sedekah. Jadi kalau kita bersedekah, insya Allah banyak balasannya dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik berupa kesehatan, kemudahan dan seterusnya. Itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini konsep-konsep mendapatkan rezeki ya ibu-ibu ya. Nah, yang disebutkan dalam Al-Qur'an tadi, ada rezeki yang memang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dia berusaha atau tidak, ada juga yang dapat rezeki begitu. Ada rezeki karena usaha tadi, ada rezeki karena bersyukur, Allah melipatkan rezeki kita, ada rezeki karena istighfar, menikah, anak-anak dan karena sedekah. Jadi konsep rezeki sangat luas, kompleks dalam Islam. Yang pasti ya, ibu-ibu ingat hafal doa ini enggak? Doa yang dipraktekkan selalu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kata istri beliau Ummu Salamah, setiap pagi setelah sholat subuh ibu-ibu ya, ini bagus diamalkan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu doa. Di antara doanya ini yang saya yakin ibu-ibu sudah banyak yang hafal, tapi kadang lupa mempraktekannya doa. Itu apa? Doanya begini. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Atau halalan thayyiban boleh. Tapi kalau mudah, yang pendek. Wa rizqan thayyiban. Dan rizki yang baik. Baik itu maksudnya halal dan baik. Wa amalan mutaqabbalah. Dan amal soleh yang diterima. Nah, ini tidak saya sebutkan dalam slide saya. Tapi ini saya yakin karena ibu-ibu sudah hafal semua, ini biar menjadi apa doa yang kita lah
rutinkan kalau bisa ibu-ibu ya. Tiap pagi setelah sholat subuh, zikir, sempatkan berdoa. Di antara doa yang kalau bisa tidak kita lewatkan itu apa tadi? Mungkin ibu-ibu ada yang hafal dengan Rabbana apa? Kalau saya hafalnya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Cuman tidak saya sebutkan di sini di slide. Tapi ini saya yakin sudah sangat familiar doanya. Cuman kadang kita lupa mengamalkannya. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Atau bareng-bareng boleh. Kalau mau bareng-bareng. Nah, nah, mungkin Ibu apa Ustazah Yan pernah hafal tapi dengan lafal lain mungkin boleh misalnya Robbana apa misalnya ada. Tapi Sama mungkin Ustaz. apa? Di sekolah sempat diajarkan itu doanya. Hafal semua ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Insya Allah. Nah, itu kalau bisa tiap pagi jangan lewat. Nah, karena itu minta kepada Allah ilmu yang bermanfaat. Tiap hari kita minta ilmu yang bermanfaat. Tiap hari juga kita minta agar rezeki yang kita dapatkan itu halal dan baik. Dan tiap hari kita minta kepada Allah agar amal-amal kita diterima olehnya. Nah, ini tiga hal yang Rasulullah selalu berdoa tiap pagi. Kalau mau diulang lagi ba'da duhur, diulang lagi boleh. Ba'da maghrib nggak masalah diulang. Tapi yang pasti kalau bisa ba'da subuh, jangan terlewat doa itu. Nah, ibu mau nambah doa-doa lain, boleh silakan. Tetapi ini doa ini kata istri Rasulullah SAW, Ummu Salamah mengatakan tadi, setiap pagi Rasulullah setelah sholat subuh, setelah zikir, selalu berdoa tadi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, aku minta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban. Dan rizki yang baik. Rizki yang baik berarti yang halal dan bagus ya. Wa amalan mutaqabbalah. Dan amal soleh yang diterima oleh. Nah, tentu capek kita beramal-amal tapi tidak diterima kan begitu ya. Atau kita dapat ilmu tapi ilmunya malah membahayakan, ya repot. Atau dapat rezeki tapi nggak halal, ya repot juga. Makanya kalau bisa doa yang singkat, mudah, dan ringkas ini bisa kita praktekkan sehari-hari. Harapannya ilmu yang kita dapatkan, tiap hari kita dapat ilmu, dan ini berarti meningkatkan kualitas kita terus tiap hari. Dan ilmunya pun bermanfaat. Ilmu bermanfaat jangan dikira terus ilmu agama saja, tidak. Nah, ilmu dalam Islam itu luas ya. Nah, ibu-ibu ada yang pinter apa misalnya dan bisa beri manfaat orang banyak, itu juga ilmu. Bisa membagi-bagi sharing pengetahuan yang bermanfaat, itu juga mendatangkan apa? Pahala. Tetapi ilmu yang tidak boleh kita tinggalkan yaitu ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ibadah fardu, sholat khususnya. Harus paham, kita harus tahu betul tata cara wudhu, tata cara sholat. Nah, wudhu nggak benar, sholatnya bisa nggak sah kan gitu ya. Nanti kita bentar lagi mau Ramadan. Nah, berarti kita harus siap-siap nanti belajar fikih apa? Puasa. Nah, kalau haji bagaimana ya? Haji bagi yang mau berangkat saja. Kalau belum mau berangkat, nanti saja belajarnya. Jadi, jadi ada ilmu-ilmu yang memang perlu diprioritaskan ya. Khususnya tadi berkaitan dengan ibadah-ibadah fardu yang tiap hari kita lakukan ya. Nah, contohnya tadi sholat. Nah, tapi sholat menuntut adanya apa? Wudhu dan seterusnya. Jadi ini mungkin pengantar ibu-ibu ya kalau untuk kita diskusikan atau kita obrolkan biar kita tidak satu arah. Saya kembalikan kepada Ibu Yan Yan. Kita panggilnya Ustazah Yan Yan apa ya? Apa Syarifah Yan Yan ini panggilannya? Jangan. Yan aja Ustaz. Ya, biar apa? Lebih bermanfaat kan kita panggil Ustazah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustadz, sangat bermanfaat nih Ustadz. Sangat detail mengenai paparannya mengenai rizki hari ini. Alhamdulillah ini sudah mengantri, ada beberapa pertanyaan yang masuk Ustadz. Baik. Mohon izin saya mulai. Pertanyaan nomor 1 itu terkait harta yang dikumpulkan tadi Ustadz. Bagaimana sebaiknya mengatur tabungan atau investasi? Tadi kan sebaik-baiknya pengumpulan harta itu adalah yang disimpan di sisi Allah gitu ya, berupa sedekah, infak dan seterusnya. Tapi bagaimana kalau terkait dengan hadis Rasulullah yang memang ada kebiasaan Rasulullah untuk
menyimpan makanan dalam artian harta dalam jangka waktu 1 tahun gitu, keperluan 1 tahun. Nah ini kalau misalnya dikaitkan dengan investasi misalnya deposito atau kita membeli saham yang tidak bisa kita akses dalam jangka waktu tertentu, misal 5 tahun, ini bagaimana ketentuannya, Ustadz? Hmm. Tabungan deposito misal gitu ya, contohnya ya. Ya, ya. Nabung. Mas, ketentuannya maksudnya berkaitan dengan apanya Ibu? Berkaitan dengan yang tadi bahwa apa namanya mengumpulkan harta gitu, sebaik-baiknya harta rizki yang Yang kita kumpulkan. dimanfaatkan gitu. Jadi dia statusnya bagaimana kalau misalnya kita memiliki harta yang dibekukan dalam jangka waktu tertentu gitu. Ya. Baik, langsung Ibu ya. Ya silakan Ustaz. Baik, ya kita mungkin poin utamanya berkaitan dengan apakah menabung itu dulu ya. Menabung itu apakah tidak boleh dalam Islam ya? Menabung itu boleh. Menabung itu boleh. Yang penting ya kita ketika menabung itu tahu hukum-hukumnya. Misalnya ketika kita menabung dalam jumlah tertentu wajib ada zakat begitu ya. Ada apa boleh. Misalnya ibu-ibu kan punya anak, punya apa anak yang saya ingin punya tabungan untuk jaminan anak saya nanti sekolah dan seterusnya boleh. Nah, kemudian mungkin untuk jaminan hari tua boleh. Yang penting tadi kewajiban zakatnya jangan pernah terlewat. Itu yang paling penting. Kedua, tetap selalu istiqomah untuk sedekah. Zakatnya kan wajib ya. Sedekah sunnah. Jadi harta yang kita kumpulkan, kita tabung, deposito apa di bank tadi, yang tidak boleh kita ambil kecuali setelah 1 tahun, 2 tahun misalnya. Nah, itu kan yang sudah terkumpul di sana, tidak boleh diganggu gugat ya sudah. Tapi kan kita ada harta harian kita yang misalnya kita dapatkan bulanan dan seterusnya. Ya sudah yang kita bisa gunakan untuk sedekah itu gunakan untuk sedekah dari situ. Yang di sana ya sudah tidak perlu kita utak-atik ya. Tapi kalau itu lebih dari setahun dan hartanya di atas berapa ratus juta gitu, kan harus dizakati. Nah, zakatnya dari mana? Yang ya dari yang apa yang ada di tangan kita saja, nggak harus kita ambil dari sana. Kan itu tidak boleh kita utak-atik tadi. Nah, jadi kalau zakat itu ya saya mungkin berkaitan dengan zakat di sini. Zakat itu misal di tabungan kita ada berapa juta punya ibu-ibu, misalnya 500 juta gitu. Nah, itu kan sudah wajib zakat. Apakah harus dari yang di situ? Enggak harus. Jadi hitungan yang wajib kita zakat itu yang dikumpulkan di misalnya kita di rumah di bawah kasur ada 10 juta, di bawah apa gitu ya, bawah baju kalau di kampung ya. Di bawah tumpukan baju ada. Itu dihitung satu, disatukan dengan yang 500 juta tadi. Nah, disatukan maka kemudian kita zakati 2,5%-nya. Itu dari mana? Yang dari yang bisa kita ambil, nah, yang di bawah kasur atau bawah bantal atau di bawah baju. Nggak apa-apa, itu sudah mewakili yang ada di deposito kita. Nah, jadi tidak masalah ibu-ibu punya tabungan di sana. Yang penting tadi ya, zakat sedekah tetap ditunaikan dan yang sangat lebih baik jangan terlalu banyak yang ditabung. Lebih baik dimanfaatkan untuk kebaikan. Ya, investasi bagus. Bisa menol investasi atau diputar dengan dengan bekerja sama dengan orang itu kan lebih membuka lapangan kerja dan seterusnya. Bisa ibu tidak masalah. Ya, Itu ya. alhamdulillah. Baik. Ya, pertanyaan selanjutnya Bu Idar mau bertanya langsung. Silakan Ibu Idar. Ibu Ida, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya ibu. Saya ada 2 pertanyaan, tapi yang pertama mengenai tetap hubungan antara zakat dengan sedekah. Ya. Saya pernah bertanya bahwa zakat itu boleh dicicil begitu, Ustadz. Apakah itu betul? Karena misalnya kalau kita berikan sekaligus, ada kemungkinan orang itu membelanjakan tanpa memikirkan masa yang akan datang begitu, Ustadz. Jadi saya mencicil zakat itu dan saya bagikan bila mereka saya lihat memerlukan gitu. Apakah itu boleh, Ustadz? Dan kemudian kalau itu boleh saya cicil begitu, apakah kita dengan dalam waktu mencicil itu kita tetap bersedekah gitu? Apakah kita boleh bersedekah walaupun cicilan zakat kita belum lunas gitu, Ustadz? Belum selesai. Ya. Dan pertanyaan yang kedua ini mengenai hadis mengenai surat Yasin yang sahih dan yang tidak sahih gitu, Ustadz. Terima kasih banyak, Ustadz. Baik. Jazakallah khairan.
Yang jazakillah khair. Baik, berkaitan dengan zakat yang dicicil tadi ya. Ya, pertama itu, Nah, Ustaz. tadi Ibu ada alasannya kenapa dicicil tadi? Alasannya kalau Karena diberikan kalau semua. diberikan sekaligus, itu orang-orang itu kadang-kadang jadi ya sedikit royal lah gitu, Ustaz. Jadi nanti setelah zakat kita habis, dia masih membutuhkan gitu. Ya, kalau saya bagi misalnya bulan ini saya kasihkan sekian, nanti kalau misalnya anaknya mau kuliah, saya kasih lagi gitu. Saya ambilkan dari zakat. Hmm. Tapi di samping itu saya juga bersedekah dan berinfak. Walaupun zakat ini belum habis gitu, Ustaz. Apakah itu boleh, Ustaz? Baik, ini tentang zakat ya. Dicicil ini sebenarnya boleh kalau didahulukan. Tapi kalau sudah, misalnya saya punya duit, bulan ini wajib zakat, sudah wajib saya keluarkan. Nah, prinsip zakat itu kalau dalam fikih ada istilah halal faur, harus segera ditunaikan, tidak boleh ditunda. Jadi ketika sudah tiba waktu zakat, sudah kita hitung 2,5%-nya, ternyata misalnya setelah kita keluarkan, kita pisahkan nih, 2,5%-nya, ternyata 100 juta misalnya. Maka 100 juta ini bukan hak kita sebenarnya, bukan milik kita lagi, tapi milik siapa? Fakir dan miskin dan seterusnya ya. Dan ini sebenarnya tidak boleh kita tahan, wajib kita serahkan kepada fakir miskin yang membutuhkan tadi. Jadi kalau ibu tadi misalnya karena alasannya karena mereka nanti menghabiskan, berarti memang ya nyicilnya sebenarnya dari awal. Kalau itu jadi sebelum tiba waktu kewajiban zakat. Jadi misalnya begini kan, boleh kita mendahulukan zakat itu boleh. Misalnya saya perkirakan akhir tahun ini zakat saya 100 juta. Udah saya cicil dari misalnya zakat saya misalnya bulan apa besok ya? Agustus nantilah, nanti bulan depan. Atau bulan Baik. apa, Lebaran nanti. Dari sekarang kita cicil boleh sebenarnya. Nah, kita cicil berapa? Nah, nanti terakhir akhir tahun pas wajib zakat kita perkirakan yang sudah saya keluarkan kemarin berapa dengan niat zakat ya. Tapi Oh, kalau gitu ya, kita Ustaz. sudah wajib zakat saat ini kemudian kita tahan, kita kasih dikit-dikit, itu hukum aslinya tidak boleh. Tidak boleh karena bukan hak kita lagi sebenarnya, itu hak dia. Nah, Oh, gitu ya, Ustaz. mungkin cara biar apa? Agar tidak dia habiskan itu ya. Nah, mungkin tadi bisa Ibu apa namanya siasati ya. Misalnya diberikan kalau kita kasih uang nanti malah dibuat poya ya, kasih beras, kasih apa yang hal-hal yang bermanfaat mungkin atau untuk anaknya tadi dibayarkan kuliahnya dan seterusnya. Tapi memang pada prinsipnya itu tadi tidak boleh ditahan. Hanya kalau memang betul-betul terbukti ibu bisa melihat bahwa ini kalau saya kasihkan semua hanya akan dihabiskan untuk judol lah misalnya bilang untuk rokok dan sebagainya. Ya Ya, memang ada untuk sebagian rokok, Ustaz. bolehkan kita yang Rokok ngatur, saya tapi kasihnya. itu keluar dari prinsip asal. Gitu, Ibu Ida. Gimana Ibu? Ada yang Ya, ya sering-sering dalam suatu keluarga itu si suami banyak merokok gitu sehingga akhirnya berutang dan istrinya kadang-kadang nggak punya uang lagi betul? gitu. Baik, baik. Berarti begini Ibu ya, kembali ke kalau ke prinsip asalnya sebenarnya tidak boleh itu karena milik hak dia. Tetapi kalau memang itu ada istilahnya orang yang safih, safih itu orang yang bahasa kasarnya bodoh ya. Bodoh itu bukan berarti bodoh-bodoh, bukan. Ada orang yang tidak bisa mengatur hartanya, tidak bisa mengatur hartanya gitu ya. Dia kalau dapat duit habis, habis nggak jelas. Maka sebenarnya ya boleh ibu dengan tujuan baik boleh ditahan tadi, kasih dikit, tapi jangan sampai itu hilang ya. Takutnya kita tahan terus terus kita gunakan untuk yang lain, nggak jadi kisah kasihkan, maka nggak boleh karena berapa tadi 100 juta misalnya, itu zakat kita atau 20 juta, 50 juta misal, itu aslinya bukan harta kita lagi. Jadi kalaupun memang mau ditahan dikasihkan 10 juta dulu, itu harus dipisah dulu biar tidak kepake itu. Pokoknya dalam biar kita tidak tahu-tahu sudah wajib kita keluarkan, ternyata kita tahan, kita butuh, kita pakai dan lupa zakat. Nah ini bahaya. Jadi kalau Baik. alasan ibu tadi dia perokok berat atau ngabis-ngabisin nggak penting, ya sudah ditahan dengan tujuan itu. Tujuan itu. Tapi jangan sampai ketika dia butuh kita kok tahan-tahan jangan. Gitu. Karena pada prinsip aslinya zakat itu harus diberikan kepada mustahiknya aslinya langsung. Itu ya. Ini pada prinsip asal. Ya, Tapi Ustaz. karena alasan tadi ibu cukup kuat ya, itu niatkan bahwa itu karena demi kemaslahatan penerima zakat tadi. Ya, Ustaz. Ibu ya. Ya. Kemudian ya
Ya, di samping Tentang itu kita bisa terus infak atau ya. sedekah kita tetap diterima ya selama kita mencicil itu ya Ustaz. Oh iya, infak tadi ya. Tidak masalah. Jadi zakat tadi bukan misalnya sudah dihitung zakat ibu katakan berapa 50 juta misal. Ya sudah, ibu sedekah infak di luar yang 50 juta itu. 50 juta tadi dia tetap zakat dan hak orang tertentu, orang miskin-miskin. Nah, sisanya ibu sedekah ya silahkan, tapi jangan dari yang zakat Yang tadi. 50 ya. Dari luar. Itu boleh, tidak masalah. Ya. Mungkin sebaiknya buka rekening khusus untuk mengeluarkan zakat gitu. Jadi nanti Jadi begini, maaf ibu dibagi-bagikan. ya. Jadi begini, lebih baik menurut saya begini, kalau zakat itu kan, zakat itu sebaiknya jangan dikasihkan ke satu orang kan begitu bu ya. Kalau ibu zakatnya besar loh, ibu Ya, enggak, zakatnya. bukan satu orang Ustaz, tapi ya banyak orang kampung saya Mm-mm. begitu. Kalau apa, mereka sering-seringnya butuh waktu mau sekolah gitu Ustaz, mau kuliah gitu. Jadi mereka butuh banyak waktu itu. Makanya saya kadang-kadang tunggu masa-masa Mm-mm. kuliah ya seperti bulan September misalnya gitu, Oh iya, mereka banyak oh, yang iya, iya. butuh. Tapi Iya. haul zakat saya sebelumnya gitu Ustaz. Oh iya betul. Berarti bukan dikasihkan satu orang Bu ya? Nah, Bukan karena bukan satu zakat orang. itu sebaiknya dikasihkan minimal kepada 3 orang jumlah. Jangan kurang Oh, dari 3 orang kalau bisa. Nah berarti begini, Ibu tadi kan ada yang ditahan. Berarti ya, misalnya jatah yang mau dikasih ini 10 orang misalnya Bu ya. ya, ya. Nah, satu orang jatahnya misalnya berapa? 5 juta misalnya. Atau berapa? Ya sudah, tak, kalau mau ditahan maka jangan ditahan semua. Ada yang dikasihkan ketika waktu kita wajib zakat. Kita kasihkan dari satu orang 5 juta jatah. Ya udah kita kasih 1 juta, 1,5 juta. Biar dia bisa menggunakan itu untuk kebutuhan dia. Nanti Iya, sisanya, nah, kali anaknya butuh sekolah, kita kasihkan. Nah, jadi dari yang zakat kita jangan semua ditahan sampai nunggu waktu dia butuh untuk anaknya sekolah. Jangan. Harus ada yang diberikan ketika kita wajib apa? Zakat tadi waktunya. Ini Bu ya. ya Ustaz, ya Ustaz. Nah, insya Allah semoga apa? Insya Allah Ustaz. Zakatnya digunakan oleh orang yang membutuhkan tadi dengan cara yang baik lah ya. Amin. Ya, Ustaz. Ya, kalau bisa jawab pertanyaan mengenai surah Yasin itu Oh, surah Yasin, baik. Tentang apa hadis yang berkaitan dengan surat Yasin, keutamaan surat Yasin ya. Barang ya, siapa membaca surat Yasin di malam hari Jumat, maka paginya diampuni dan seterusnya ya. Ya, memang penilaian terhadap keutamaan surat Yasin ini berbeda pendapat ulama. Ada seorang ulama besar Imam Ibnu Katsir ya, yang punya tafsir Al-Qur'anul Azim itu, beliau mengatakan itu sanadnya kuat, nggak sampai tapi kuat. Ada yang mengatakan lemah. Nah, jadi memang ada perbedaan ulama. Nah, tapi mengamalkannya boleh nggak? Nah, walaupun lemah ya, ini selama tidak lemah parah dan dia berkaitan dengan keutamaan amal ibadah, maka ada yang bolehkan. Jadi kalau ditanya hadis yang sahih memang agak sulit mencarinya. Cuman ada ulama, imam besar, Ibnu Katsir yang punya tafsir Al-Qur'anil Azim itu mengatakan itu sanadnya baik, kuat gitu. Tidak mengatakan sahih tapi kuat. Nah, jadi memang ada yang tidak mau mengamalkan karena menganggap sanad hadisnya lemah. Tapi ada yang mengamalkan karena memang kalaupun lemah, selama itu dalam fadhailul a'mal nyebutnya ya, amalan-amalan ibadah tambahan yang bagus, yang utama, maka dibolehkan. Maka ada yang membolehkan untuk mengamalkan baca surat Yasin setiap apa? Malam Jumat misalnya. Atau nah, didukung lagi ada beberapa sahabat Nabi, ya, ada sahabat Abdullah bin Mas'ud ya. Ini bukan hadis Nabi, tapi dari kata-kata beliau mengatakan surat Yasin barang siapa ingin dimudahkan urusannya dalam satu hari, maka bacalah surat Yasin di pagi, baca lagi sore hari biar urusan malam hari dimudahkan. Ada memang perkataan sebagian sahabat yang apa menjadi pendukungnya. Gitu. Ibu ya, berkaitan dengan surat Yasin tadi Bu Ida. terima kasih banyak Sama-sama Ustaz. Ibu. Sama-sama Ibu. Barakallahu fiik. Barakallahu fikum ya. Alhamdulillah. Ustadz ada pertanyaan lagi. Silakan Ini Ibu. pertanyaannya dari yang sudah saya kirim ke Ustadz kemarin yang usulan tema ya Ustadz ya. Mengenai apakah ibadah umroh bisa mengeluarkan kita dari kemiskinan? Lalu apakah ada surat atau ayat atau doa-doa untuk keluar dari kesulitan finansial? Silakan Ustadz. Ibadah umroh dapat mengeluarkan kita dari kemiskinan ya.
Nah, biasanya yang umroh-umroh ini nggak miskin-miskin banget, mesti ada duit, kecuali umrohnya bonus gitu. Bisa nih umrohnya dapat hadiah Itu gitu, tadi ya. Ustadz. Ya memang ada hadis Nabi Muhammad SAW ya, bahwa umroh ke umroh itu bisa memudahkan rizki ya orang. Jadi emang ada hadis Nabi Muhammad SAW bagi orang bahwa umroh itu bisa melapang atau memudahkan rizki yang akan kita dapatkan. Dan ini ternyata kalau di tempat saya itu banyak membuktikan, terutama dengan haji. Orang tempat kami yang berangkat haji biasanya pulang itu kok lebih mudah rezekinya, nggak tahu karena apa. Nah, tapi kalau dipikir ya masuk akal juga ya. Karena ketika umroh atau haji, kita tawaf itu kan doanya paling sering apa? Robbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati apa? Sana, Hasanah. wakina Artinya apa? azab. Ya Allah berikan kami di dunia ini kebaikan dan di akhirat kebaikan. Kebaikan di dunia itu apa? Ya macam-macam. Harta yang melimpah dan sebagainya. Nah, jadi wajar kalau di samping Ka'bah tempat yang mustajab, yang tempat yang mulia, kita minta rezeki, minta apa ya? Insya Allah dimudahkan. Nah, jadi memang ada riwayat dari Rasulullah SAW, umroh, umroh ke umroh itu umroh itu memudahkan apa? Memudahkan kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu Wa Taala, terutama kalau umroh yang makbulah ya. Kalau haji kan mabruroh. Umroh yang makbulah itu umroh yang benar lah ya. Biayanya benar, caranya di sana juga benar dan seterusnya. Jadi memang ada keterangannya dari Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ibu-ibu mau rezekinya tambah banyak ya salah satunya ya umroh. Ya. Tapi kalau memang belum mampu ya salah satu yang cara yang paling ampuh salah satunya sedekah misalnya. Itu juga melapangkan apa rezeki kita, memudahkan rezeki. Nah, kalau doa agar kita keluar dari apa tadi? Kesulitan Kesulitan finansial ya. finansial. Ya. Nah, ya ada doa kalau kisahnya itu tentang utang ya. Ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW tiduran di masjid pusing karena banyak utang. Jadi kemudian Rasulullah SAW mengajarkan apa? Satu doa. Nah, ini doanya agak panjang ibu-ibu mungkin ada yang hafal kali ya. Nah, doanya ini Allahumma inni. Nah, gimana caranya nanti kita cari atau saya share ke ibu lah ya. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa a'udzubika minal jubni wal bukhl. Wa a'udzubika minal apa namanya? Allahumma inna jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahri rijal. Dan aku berlindung yang terakhir ini aku berlindung kepadamu dari beratnya hutang dan apa penindasan orang-orang lah gitu. Pesan orang lain. Jadi mungkin ibu-ibu bisa cari di internet kata-kata doa untuk melunasi hutang. Ini kaitannya dengan hutang ya. Hmm. Atau tentang kesulitan-kesulitan. Itu doanya itu. Ini kalau bisa diamalkan pagi sore gitu, biar mudah. Nah, cuman kalau salah satu amalan paling mudah, paling ringan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran, ya, untuk memudahkan kita keluar dari kesulitan finansial adalah banyak-banyak istighfar. Itu sudah menjadi amalan umum para orang-orang soleh, guru-guru kami selalu ngajarkan itu. Banyak-banyak istighfar itu berapa? Ya, tergantung kemampuan. Kalau bisa sehari 1.000, 1.000 karena berangkat dari ayat-ayat Al-Quran ya. Nah, ada yang mengatakan Al-Quran itu disebutkan maka banyak beristighfarlah kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan kepadamu keturunan, melimpahkan kepadamu rizki, dan seterusnya ada dalam Al-Quran. Jadi salah satu cara yang paling mudah sekali itu banyak-banyak apa? Istighfar. Nah, itu. Kalau mau yang lainnya tadi sedekah misalnya, atau juga tadi baca apa doa yang saya sebutkan, tapi eh, apa ya? Mungkin bahasa Indonesia. Sebenarnya begini Bu ya. Doa itu tidak harus bahasa Arab lah kalau ibu-ibu sulit menghafalkannya. Bahasa Perancis saja doanya dah. Jadi doa itu memang kalau hafal bahasa Arab. Tapi kalau nggak bisa bahasa apa saja boleh. Yang penting kita paham dan doanya tidak buruk ya. Ya, misalnya tadi, ya Allah mudahkanlah urusan saya, ya Allah hilangkanlah kesulitan saya, ya Allah lancarkan rezeki saya, tidak masalah. Nah, jadi itu salah satu doa untuk doa itu enaknya bisa bahasa apa saja. Ini ada yang apa ini? Ada juga ya. Allahumma farijal hammi wa kashfal karbi wa da'al mutarrif. Boleh ini eh, doa yang salah satu. Cuman mungkin ini bukan dari hadis Bu ya.
Mungkin bukan dari hadis. Kalau dari hadis yang hutang itu, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa kasal. Jadi gini, Allahumma inni a'udzubika Dari minal Muaz, hammi. Ustaz. Apa? Riwayatnya dari Muaz. Oh, Muad bin Jabal ya, hadis. Oh. Rasulullah mengajarkan Muaz doa ini. Mm-mm. Nah, mungkin bisa dibacakan, Ibu. Allahumma farijal hammi wa kashifil karbi da'watil muttarri rahmanad dunya wal akhirati wa rahimahuma irhamni fi qada'i daini. Nah, rahmat aghnini biha an rahmati man siwak. Ya Allah, zat yang membukakan solusi keprihatinan, yang membukakan solusi kesusahan, yang mengabulkan doa orang yang terdesak. Zat yang maha pengasih dan penyayang di dunia dan akhirat, belas kasihanilah aku dalam melunasi hutangku. Dengan belas kasih yang dengannya aku tidak membutuhkan belas kasih selain darimu. Nah, bisa. Atau ada yang saya kasih coba ya. Yang lain ini yang masyhur yang saya sebutkan tadi. Saya share nanti bahasa Arabnya, mungkin ada cara bacanya. Coba mana cara baca. Baik, mungkin sekalian kalau ada pertanyaan lain sambil saya Saya share ini. Ada pertanyaan lagi dari Teh Nelly, silakan. Langsung aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada hal yang saya mau pertanyakan mengenai zakat yang harus dikeluarkan mengenai harta. Ini saya alhamdulillah udah misalkan di sini di Perancis kan ada bank. Saya ikut dalam asosiasi namanya Human Apple. Jadi diambil otomatis setiap bulannya gitu. Apakah itu maksudnya apa ya? Bisa maksudnya teh ngerti nggak teh? Jadi zakatnya sudah diambil tiap bulan. Zakat sedekah atau apa kan di sini kalau ada kita nabung ada bunganya jadi kita keluarkan gitulah. Saya itu bekerja tapi saya keluar tapi alhamdulillah dapat pensiun dari pekerjaan ini selama 2 tahun. Ini uang gaji saya maksudnya diambil setiap bulannya otomatis. Dan itu diambil selalu dari situ untuk zakat dan sedekah gitu ya, Bu ya? Ya, itu tiap bulannya diambil gitu, secara langsung dari bank. Jadi saya nggak ke sana tiap hari harus ngasih sedekah. Jadi diambil tiap bulan ya. Iya, iya. Ya, itu maksudnya dicicil seperti saya tadi juga, Ustadz. ya dicicil. Nah, kalau bedanya Ibu siapa tadi? Nelly. Ya, sama Nelly. Ya, Ibu Nelly tadi bedanya dia nyicilnya kan dari awal, bukan di akhir. Kalau Ibu Idar mungkin di akhir tahun sudah wajib dikeluarkan katakan 50 juta atau 25 juta. Nah, ngeluarkan dicicil kan gitu, Bu ya? Kalau Ibu Nelly tadi, sebenarnya juga hampir sama. Dua-duanya saya lakukan itu, Ustadz. oh, ada yang dari awal, Bu ya? Iya, pokoknya saya sepanjang tahun zakat gitu, Ustadz. Iya. Saya hitung memang biasanya Desember, baru Januari gitu saya hitung. Tapi ya sepanjang tahun saya juga mengeluarkan kalau ada yang memerlukan. Baik. Tapi selalu saya catat berapa yang zakat yang sudah saya keluarkan tahun ini. Misalnya kalau di akhir tahun ya seperti Desember itu masih kurang, ya saya keluarkan Januari gitu, Ustaz. Oh iya. Dan insya Allah kalau yang penting begini aslinya, Bu ya. Bu Len apa ya ini tadi? Nelly. Ibu Nelly kembali. Yang penting begini, kan tadi sudah dipotong terus untuk zakat ya. Nah, yang penting kalau bisa Ibu kan tahu tabungannya berapa di situ. Kayak tabungan atau enggak Ibu Nelly tadi? Tabungannya berapa? Tabungan, alhamdulillah ada, tapi kadang kita lihat bunganya berapa, saya langsung keluarin karena bank mengasih tiap bulannya ini ada bunga segini, tapi saya keluarkan langsung gitu, Pak. Oh, jadi Kan begini prinsip zakat itu kan 2,5% dari harta kita, gitu ya. Nah, kalau Ibu di tabungannya ada 100 juta misalnya, nggak tahu zakat sekarang sudah emas itu berapa segram ya? Emas itu kan harta kita wajib kita keluarkan kalau di tabungan kita misalnya sudah mencapai 85 gram emas gitu nilainya. Nah, emas itu berapa sekarang? Nah, dikalikan aja. Nah, Ya, Ibu kalau Nelly sekarang misalnya Indonesia hampir sekitar 200 juta lah kali ya. 2 juta sekarang.
2 juta Dua kali juta. 8 berarti sekitar 200 juta lah ya. Nah, kalau punya Bu Neli misalnya di tabungan ada 500 juta misalnya. 500 juta. Nah, tadi yang dikeluarkan oleh bank Ibu tadi kasih bunga sekian, itu ada nggak 2,5%-nya dari harta yang ditabung, Bu? Kalau ternyata dihitung cuma 1% misalnya ya belum kurang ditambahin. Intinya Nah, harus dicatat kali ya. dicatat. Nah, Ibu Leni dicatat dan niatnya harus jelas. Itu sedekah atau zakat gitu. Oh, Kalau niat sedekah berarti sedekah. Sedekah kan hukumnya sunnah, tidak wajib. Kalau zakat kan wajib. Maka Oh iya, oh ya gitu ya ya. jadi ibu misalnya di tabungan ada berapa juta, nah, setengah persennya. Jadi ibu setiap bukan kita, maaf kita bukan perhitungan ketika sedekah bukan, tapi Ya. untuk zakat kita catat yang sudah kita keluarkan zakat berapa. Untuk sedekah tidak perlu dicatat, bebas. Oh ya, Ya, cuma saya jangan aja catat. ya. Oke. Zakat saya catat, sedekah enggak. Nah iya, Iya. kalau zakat Sepakat. dicatat, dicatat. Tapi Karena ini Pak Ustadz, maaf ya. Ini zakat saya atau zakat suami kan udah menikah ini. Jadi harus harta berdua gitu ya. Ya, aslinya kalau emang ibu punya sendiri, suami sendiri, zakat masing-masing. Tapi kalau sudah kadung campur ya sudah bareng saja, dua aja. Ya, kalau ibu tadi kan uang suami dipegang suami, ibu sendiri punya ya sudah. Kalau punya ibu yang itu pisah saja berarti. Yang punya ibu Oh, sudah sampai 1 nisab tidak? Nisabnya itu tadi 85 gram emas mudahnya atau 85 gram emas. Coba ada nggak ibu punya uang ibu di dikonversi ke apa emas itu 85 itu berapa? Nah, dilihat punya ibu ada nggak segitu. Kalau ada, ya sudah ibu kalau mau tadi nyicil dalam bentuk sedekah tadi, sudah sedekahnya diniatkan zakat, tetapi dicatat jangan kurang dari 2,5% dari seluruh tabungan. Nah, ibu kalau mau nambah lagi sedekah, nah sedekah tidak perlu dicatat. Kalau zakat diniatkan zakat harus diniatkan apa? Zakat. Ibu Leni dan yang lain itu ya. Jadi zakat itu memang ketat. Dalam arti ada waktunya, ada hitungannya dan seterusnya. Kalau sedekah mah bebas. Semakin banyak sedekah, insya Allah semakin banyak pahala dan rezekinya insya Allah. Ustaz, maaf Ustaz, menyela ini. Silakan deh. Apakah kalau misalnya ada kekurangan-kekurangan zakat kita, apakah sedekah bisa mengimbali dosa kekurangan zakat itu, Ustaz? Baik. Maksudnya Ah, misalnya beberapa tahun yang lalu gitu eh, ada kekurangan zakat yang tidak kita ketahui. yang apa maksudnya yang tidak terkeluarkan gitu. Tapi kita kita bersedekah, apakah pahala sedekah itu bisa menutup dosa kekurangan zakat, Ustaz? Baik, Ibu Ida. Jadi, misal begini, tahun lalu ada yang kurang, Ibu tahu nggak nilainya? Saya ada kekurangan zakat. Saya tahun lalu sudah mengeluarkan, tapi masih kurang 10 juta gitu. Enggak tahu, Ustaz. Ah, Artinya karena waktu itu perhitungan, ya saya juga ragu apakah yang dihitung itu termasuk bunga atau dikeluarkan bunga dulu baru dihitung nisabnya zakat itu, Ustaz. hmm. Jadi begini aja, kalau memang kita tahu dulu ada yang kurang, maka harus dikeluarkan dengan niat zakat, karena itu untuk nutup yang lalu. Tetapi kalau dulu sudah mengeluarkan zakat apa ada kekurangan, tapi kita nggak tahu Ya, ya memang. begitu, Ustaz. Tidak tahu, tidak Kalau tidak ingat dan yang, tidak jelas gitu, Ustaz. yang penting kita sudah niatkan ada zakat gitu Bu ya, sudah Iya, pas ada hitungannya. zakat, tapi Mm-mm. mungkin kemungkinan kurang gitu, Ustaz. Tapi nggak jelas berapa kurangnya. Ya sudah, ya insya Allah kalau tidak tahu itu lebih aman dan sedekahnya insya Allah menutupi kekurangan-kekurangan yang tadi tidak diketahui dari zakat tadi. Tapi kalau tahu, maka harus dikeluarkan sesuai kekurangan zakat tadi. Gitu. Jadi kalau tidak tahu sudah dikeluarkan sedekah, dan sedekah ini insya Allah menambal kekurangan-kekurangan yang ada di zakat yang kita sering tidak apa? Nah, kadang tidak tahu kekurangannya itu. Jadi lebih lebih aman karena Oh, tidak tahu. kadang-kadang dulu itu lupa mencatat gitu, Ustaz. Oh iya, iya. Sudah yang penting dari sekarang diperkirakan dulu insya Allah yang sudah saya keluarkan menurut hitungan saya pas lah. Kalaupun ada kurang saya tambal dengan sedekah lah kalau ada kurang, nggak ada masalah. Yang penting dulu sudah ada niatan dan keseriusan mengeluarkan zakat sesuai dengan hitungannya yang diwajibkan. Itu Ibu Ida.
Ya, alhamdulillah. Ya, waktunya sudah sangat mepet, tapi masih ada 2 pertanyaan ini Ustadz. Mohon dijawab singkat aja. Baik, ya ini agak-agak. Oke. Baik, silakan. Ini tentang rizki karena istighfar tadi, Ustadz. Ini Ya, memang sudah jelas Qur'annya, tapi bolehkah dijabarkan contohnya bagaimana ini, Ustadz? rezeki karena istighfar ya. Ya, Baik ayatnya tadi ya. Ini beberapa ayat banyak kaitan dengan ini. Jadi ini Nabi Nuh berkata ini, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, istaghfiru rabbakum. Ya, sesungguhnya Dia Maha Pengampun. Nah, dan niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit. Nah, terus ada lanjutannya, yursilis sama terus dan akan memberikan limpahan rizki kepada kamu berupa harta dan seterusnya gitu. Nah, ini kaitannya dengan begini, karena kemaksiatan dosa itu bisa menjadi sebab rizki kita terhambat. Orang yang melakukan ya ini memang ada orang yang maksiat terus tapi kaya raya ada, itu namanya istidros gitu ya ada. Tetapi kalau dalam keyakinan kita memang salah satu penyebab rizki kita terhambat itu karena apa? Maksiat, perbuatan kemaksiatan, maksiat dan seterusnya, dosa-dosa kita. Maka untuk menghilangkan penghambat rizki itu berupa dosa-dosa, maka kita banyak-banyak apa? Beristighfar, bertobat, ya, beristighfar. Nah, itu Alhamdulillah. jadi kaitannya dengan itu. Baik, baik. Insya Allah jelas, Ustadz. Satu Ya, lagi terakhir, Ustadz. baik, Terakhir, silakan. Pak silakan. Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak Ustadz, seperti saya kan perempuan. Sebelum dia menikah, dia bekerja di sebuah bank pemerintah. Kemudian dia menikah dengan pacarnya yang punya usaha. Setelah menikah, usaha suaminya itu membaik dan suaminya itu menganjurkan istrinya untuk berhenti kerja di bank karena tidak halal katanya. Karena bekerja di bank itu tidak halal. Jadi setelah istrinya berhenti bekerja itu, musibah datang berkali-kali Pak Ustadz. Usaha suaminya jatuh, terus suaminya jatuh sakit sampai sekarang. Kemudian istrinya itu juga yang terakhir itu harus diangkat rahimnya setelah melahirkan anak kedua. Ya Allah. Jadi setiap ibu sepupu saya itu datang, selalu berkata begini Pak Ustadz, itu mungkin karena suaminya mematikan rezeki istri. Itu bagaimana Pak Ustadz tanggapannya? Ya, ya. Silakan, Ustadz. Baik, Eh, itu karena kata orang karena suami mematikan rezeki istrinya ya. Sebenarnya Iya, ini kata ibunya. Jadi setiap kali datang ke rumah, ibunya itu selalu komentar atau berkeluh kesah. Itu karena keadaannya seperti ini, katanya karena suaminya mematikan rezeki istrinya, katanya begitu. mungkin ungkapan itu ungkapan emosi lah gitu ya. Nah, karena sebenarnya itu tidak bisa dibenarkan juga gitu. Memang tidak bisa dibenarkan dia mengucapkan itu. Ya secara umum semua yang terjadi itu kan tidak lepas dari takdir lah ya. Takdir Allah Subhanahu wa taala ya. Memang ditakdirkan sang istri berhenti dari bank itu sudah dan ditakdirkan juga usaha suaminya berhenti gitu. Dan ungkapan tadi suaminya mematikan rezeki istrinya, nah itu sebenarnya kurang tepat ya. Karena yang menghentikan rezeki sebenarnya pada hakikatnya ya Allah Subhanahu wa taala. Nah, memang mungkin sang suami tadi cukup idealis lah ya, idealis. Dan bagusnya sebenarnya ketika selesai dari bank itu ya ada usaha kecil-kecil apa misalnya gitu ya kalau bisa gitu. Nah, dari istrinya. Tapi ungkapan sang ibu tadi kurang pas ya, kurang tepat karena bahasanya dia menggunakan bahasa apa yang kurang pas tadi. Mungkin karena suaminya mematikan rezeki istrinya tidak. Nah, karena itu sudah takdirnya memang berjalan begitu. Dia ternyata takdirnya harus berhenti dari bank dan ketika berhenti ternyata suaminya tadi ada kesulitan, bangkrut dan seterusnya ya. Itu memang sudah takdirnya begitu. Jadi tidak bisa disalahkan juga suaminya mematikan rizki bahasa gitu. Karena rizki di istrinya dari bank ya pastinya sudah ditakdirkan sampai segitu tadi ketika tadi berhenti tadi. Baik. Itu ya. Jadi mungkin itu kata-kata itu perlu dihindari kalau berkaitan dengan kita nanti Bu ya. Jangan sampai kita mengucapkan kata-kata itu. Lebih baik didoakan semoga baik-baik semuanya gitu saja.
Amin. Terima Alhamdulillah. kasih Pak Ustadz. Ya, Insya Allah sangat jelas ya. Ya. Baik Ustadz, karena waktu juga, Masya Allah, terima kasih sekali untuk kajiannya hari ini. Silakan Ustadz, mohon ditutup dengan kesimpulan dan doa bersama. Baik, sebelum kita berdoa bersama, ya, kesimpulannya berkaitan dengan konsep rizki dalam Islam sangat jelas tadi sudah kita paparkan. Intinya bahwa rizki kita ini semua sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah ditakdirkan berapa jatah kita, maka sudah sepatutnya kita mencari rizki dengan cara yang benar ya. Karena kalau bukan jatah kita dengan cara apapun, seburuk apapun cara yang kita lakukan, maka tidak akan datang ke kita. Nah, jadi rezeki itu sudah Allah tetapkan dan kita diperintahkan untuk berusaha. Jadi usaha sekeras apapun kalau belum jatah kita, maka kita tidak akan mendapatkannya. Oleh karena itu sebaiknya tetap berusaha dengan usaha yang baik, cara yang baik, doa, doa dan tawakal tadi. Nah, semoga harapannya Bapak, hadirin ibu-ibu semuanya senantiasa diberi rizki yang halal oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizkinya baik berupa materi maupun kesehatan, keluarga yang bahagia dan anak-anak yang soleh solihah. Nah, semua menjadi kenyataan dan itu juga bagian dari rizki yang Allah berikan kepada kita dan patut untuk kita syukuri. Ya, baik. Baik, kita seterusnya kita tutup pertemuan ini dengan membaca doa. Baik, sebelum kita baca doa, kita kirim Fatihah dulu untuk nama-nama yang disebutkan ini oleh Ibu Yanyan. Baik, ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami'i ikhwani minal anbiya wal mursalin, wa khususon ila untuk keluarga Ibu Leni Oktaviana selaku host hari ini dan juga untuk saudara kita yang terkena musibah di tanah air dan para saudara kita di Palestina, anak-anak dan keluarga kita semua dan para orang tua serta guru-guru kita semuanya. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا واغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا حلالا طيبا وعملا متقبلا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اجعل خير أمورنا آخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك فيه اللهم سهل أمورنا أمور الدين والدنيا والآخرة. Ya Allah, berilah kesehatan kepada semua yang hadir pada siang hari ini. Ya Allah, berikan kemudahan, kesehatan dan juga keselamatan bagi semua yang hadir pagi ini atau siang ini. Ya Allah, khususnya untuk Ibu Leni Oktaviana beserta keluarga. Ya Allah, mudahkanlah urusannya, lancarkanlah rezekinya, lapangkanlah, berikanlah keberkahan kepada umurnya dan juga kepada keluarganya. Ya Allah, dan berikanlah kesabaran serta pertolongan dan bantuan untuk saudara-saudara kami yang terkena musibah yang di tanah air, ya Allah, dan juga tolonglah saudara-saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah. Jagalah mereka dan akhirilah penderitaan mereka, ya Allah. Ya Allah, kami lemah untuk menolong mereka, ya Allah. Bantulah mereka dengan kekuatan-Mu dan kekuasaan-Mu, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami, anak-anak yang soleh solehah, yang berbakti kepada orang tuanya dan juga bermanfaat bagi orang-orang sekitarnya dan bagi masyarakat pada umumnya, ya Allah. Berikanlah keselamatan kepada kami, keluarga kami, dan orang-orang yang kami cintai, ya Allah. Berikanlah kesehatan kepada mereka dan berikanlah keberkahan pada usia mereka, ya Allah. Dan berikanlah kemudahan, keselamatan, dan kesehatan kepada orang-orang tua kami, ya Allah, guru-guru kami, dan juga berikanlah keberkahan bagi ilmu mereka dan ilmu-ilmu yang kami dapatkan, ya Allah. Jauhkanlah kami dari keburukan, ya Allah. Jauhkanlah kami dari mara bahaya, dan jagalah kami dari kesulitan dan semua hal yang membuat kami jauh darimu, ya Allah. Jagalah kami dan jauhkanlah kami dari perbuatan-perbuatan maksiat, perbuatan-perbuatan yang Engkau benci, ya Allah.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih Ustadz sekali lagi Ya. ilmu yang sudah dibagikan bagi kami, insya Allah sangat bermanfaat. Terima kasih juga untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah bergabung pada kajian kita hari ini. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan untuk kita semua. Mari kita akhiri kajian kita hari ini dengan istighfar, hamdalah, dan doa kafaratul majelis. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik.